Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid, kelas biologi 1, ingin menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud artinya ada. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ya adalah wujud. Wujud artinya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang pasti ada. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Yang kedua, qidam. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala selanjutnya selanjutnya adalah qidam. Qidam berarti terdahulu atau awal. Allah Subhanahu wa taala telah ada terlebih dahulu, jauh sebelum apapun yang diciptakannya. 3. Baqa. Baqa artinya kekal. Baqa merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang patut diketahui. Baqa berarti kekal atau abadi. Allah Maha Kekal, Dia tidak akan bisa punah atau mati. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Selanjutnya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus diketahui adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berlainan dengan yang baharu. Yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dan tak ada satupun makhluk di dunia yang menyerupai Allah. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan bantuan dari siapapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Maka dari itu ia memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, yang artinya esa. Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu di dunia ini. Maka dari itu Dia memiliki sifat wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa taala bersifat tunggal karena Dia tak memiliki sesuatu, tak memiliki sekutu. Yang ketujuh, qudrat. Qudrat artinya kuasa. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan pemegang kuasa terhadap segala sesuatu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrat yang artinya berkuasa. Yang kedelapan, iradat. Sifat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yakni iradat. Iradat berarti berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang tak mungkin terjadi dan tak ada pula yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan, ilmun. Ilmun artinya pengetahuan atau mengetahui. Tak ada satu hal pun yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmun yang berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak hingga yang tidak tampak oleh mata manusia. Yang ke-10, hayat. Hayat artinya hidup. Hayat memiliki arti maha hidup atau kekal. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayat yang artinya Dia adalah makhluk yang maha hidup dan kekal abadi yang tidak akan pernah bisa mati. Yang ke-11, sam'un, yang artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala memiliki yang berarti maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik suara yang terdengar dan diucapkan maupun yang hanya disembunyikan di dalam hati. Yang ke-12, basar. Basar artinya melihat. Selain maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat basar atau yang berarti maha melihat. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat segala sesuatu di dunia ini karena pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas, baik yang terlihat kasat mata maupun yang disembunyikan. Yang ke-13, kalam. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah kalam, yang artinya berfirman. Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara dan
berkata secara sempurna tanpa bantuan apapun. Yang ke-14, qadiran, yang artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qadiran yang artinya berkuasa. 15, muridan, yang artinya berkehendak. Segala peristiwa di dunia dapat terjadi atas kehendak dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat muridan yang berarti kehendak. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menolak takdir tersebut. Yang ke-16, aliman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat aliman yang bermakna maha mengetahui. Tak ada yang dapat menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tak tertandingi. Yang ke-17, hayyan. Hayyan artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, tidak lengah, dan tidak akan pernah mati, sebab ia memiliki sifat hayyan yang berarti maha hidup. Yang ke-18, sami'an, yang artinya mendengar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sami'an yang berarti maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua ucapan, doa dan permintaan kita. Dia akan mengabulkan doa hambanya di waktu tepat. Maka dari itu jangan pernah ragu untuk meminta dan berdoa kepadanya, karena ia pasti mendengar. Yang ke-19, basiran, yang artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap gerak-gerik dan tingkah laku hambanya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basiran yang berarti maha melihat. 20, mutakaliman, yang artinya berkata-kata. Al-Quran merupakan bukti nyata firman Allah Subhanahu wa taala atau kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui nabi dan rasulnya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni mutakaliman, yang berarti berfirman atau berkata-kata. Selanjutnya sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, Adam. Adam artinya tiada. Ini merupakan kebalikan dari sifat wujud. Mengapa Allah mustahil memiliki sifat Adam? Langit, bumi, dan seluruh semesta ini merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 2, hudus. Hudus artinya permulaan atau ada yang mendahului. Ini adalah kebalikan dari sifat kidam yang artinya awal atau mendahului. Yang ketiga, fana. Fana artinya binasa atau tidak kekal dan memiliki kesudahan. Fana adalah kebalikan sifat baqa yang berarti kekal. Segala sesuatu yang di bumi ini akan musnah kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, mumatsalatu lil hawadisi, yang artinya mumasalatul hawadisi, yang artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Kebalikan dari mukhalafatul hawadisi. Allah Subhanahu wa taala yang adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Yang kelima, ihtiyaju li ghairihi. Ihtiyaju li ghairihi berarti memerlukan bantuan yang lain. Sebagai zat yang maha agung, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dari makhluk ciptaannya sendiri. Yang keenam, ta'adud. Ta'adud artinya berbilang atau berjumlah lebih dari satu. Kebalikan dari sifat wahdaniyah, yaitu esa. Bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala ada dalam surah Al-Ikhlas. Yang ketujuh, ajizun. Ajizun artinya lemah dan tidak berkuasa. Allah tidak mungkin bersifat lemah karena ia maha kuasa atas segala sesuatu. 8, karahah. Karahah artinya terpaksa, tidak atas kehendak sendiri atau tidak berkemauan.
segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya dan tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan, jahlun. Jahlun artinya tidak mengetahui atau bodoh. Ini kebalikan dari sifat ilmun yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang ke-10, mautun. Maut artinya mati, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kekal. Yang ke-11, somamun. Somamun artinya tuli atau tidak mendengar. Somamun adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang dikatakan maupun secara terang-terangan. Yang ke-12 adalah ama. Ama artinya buta atau tidak melihat. Mustahil bagi Allah bersifat ama karena tidak ada sesuatu hal pun yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13, bakamun. Bakamun artinya bisu atau tidak bisa berbicara. Kebalikan dari bakamun, yang kebalikan dari kalam yang memiliki arti berfirman. Ya, kebalikan dari kalam yang memiliki arti berfirman. Yang ke-14, kaunuhu ajiza. Artinya adalah keadaan yang lemah dan tidak berkuasa. Sifat mustahil bagi Allah ini adalah kebalikan dari sifat wajib qadiran yang artinya berkuasa. Yang ke-15, kaunuhu karihan. Kaunuhu karihan artinya keadaan yang terpaksa dan tidak atas kehendak sendiri. Sifat ini kebalikan dari muridan yang artinya berkehendak. Yang ke-16, kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan artinya zat yang sangat bodoh. Kebalikan dari aliman yang artinya yang maha mengetahui. Yang ke-17, mayitan. Arti mayitan adalah zat yang mati. Mustahil bagi Allah untuk mati karena ia tidak pernah tidur, bersifat kekal dan tidak akan binasa. Yang ke-18, kaunuhu asamma. Kaunuhu asamma artinya keadaannya yang tuli atau tidak mendengarkan Allah, tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Yang ke-19, kaunuhu amma, yang artinya keadaannya yang dan tidak melihat. Ini adalah kebalikan dari sifat basiran yang artinya melihat. Yang ke-20 mutakalliman, yang artinya yang ke-20 kaunuhu abkama, yang artinya keadaannya yang bisu dan tidak berbicara. Allah tidak bisu karena ia berfirman. Firman-Nya tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkannya lewat para nabi.